Sudah meyakinkan tampilannya, ini insya Allah pertanyaan juga berbobot. Silakan, sebutkan identitas diri, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Rifai. Saya dari jurusan Ilmu Tadris IPS. Izin bertanya tentang para mubalik itu kalau mengkaji tentang moderasi beragama pasti membawa dalil Al-Quran surat Al-Baqarah yang berbunyi wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas ila akhirih. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kenapa enggak khalaqa dija'alna? Dan yang keduanya, wasato itu menurut pandangan Buya itu seperti apa? Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Mas Irfan. Betul kan pertanyaannya berbobot dalam surat Al-Baqarah tentang selalu mubalik bercerita berkaitan dengan moderasi beragama, ayatnya selalu menggunakan Al-Baqarah. Silakan Buya. Kalau saya membuat pasir kuarsa menjadi gelas, itu ja'ala. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Manusianya sudah ada, lalu diangkat menjadi khalifah. Jadi kalau ja'ala itu dari ada ke ada. Yang tadinya tidak berharga jadi berharga. Yang tadinya jelek menjadi bagus. Yang tadinya tidak bermanfaat menjadi bermanfaat. Ja'ala. Kalau khalaqa dari tidak ada menjadi ada. Yang tadinya tidak ada menjadi ada. Orang bikin gelas dengan orang menghasilkan jeruk beda. Kalau jeruk tadinya nggak ada ya. Kalau ini darinya ada menjadi ada. Nah itulah ini yang namanya renewable, ya kan? Ini yang apa renewable tuh? Iya, artinya bahan bakar yang renewable itu artinya yang nggak habis-habis lah gitu. Matahari, angin, gelombang, sebagainya. Kalau fosil kan ada habisnya. Nah itu kan itu maknanya waja'ala. Lalu siapa yang dikira? Ini wa kadzalika ja'alnakum, atas dasar itulah kami membuat kamu, menjadikan kamu umatan wasata, umat yang moderat, umat yang tengah. Wasat itu tengah. Kalau kita di gunung, di mana tengahnya gunung? Di tengah-tengah atau di puncak? Litakunu syuhada 'alan nas, supaya engkau bisa ditonton, jadikan percontohan bagi manusia, supaya kelihatan kamu duduknya di tengah gunung atau di atas gunung. Jadi wasatan itu artinya bukan di tengah lah, di puncak budaya. Ya, sekarang yang sedang menjadi contoh adalah Amerika, dan sekarang udah muncul Cina ya. Umat Islam sejak abad 11 udah ambles sampai sekarang belum pernah muncul lagi. Itu mah untuk mereka dulu, dan pernah terbukti Islam pernah menjadi negara adikuasa. Imperiumnya belum pernah menandingi dari mulai Sahara Barat, kemudian Maroko, ya, kemudian Aljazair, Libya, Tunisia, Mesir, Syria, Lebanon, Turki, Afghanistan, sampai ke timurnya lagi ke Syria, ke Irak, ya kan, Persia, Afghanistan sampai Pakistan. Itu wilayahnya luar biasa, dan semua orang datang ke sana untuk belajar berbagai macam ilmu pengetahuan sebagai umat wasata litakunu syuhada 'alan nas. Syuhada itu bukan bukan pahlawan yang mati syuhada ya. Syuhada itu sebagai sampel, sebagai contoh. Jadi syuhada di situ dari syahidun, jamannya apa? Syahidani, syahiduna, dan syuhada. Kalau kita belajar ilmu nahu, syahidun jamannya syawahid.
Kalau syahidun asyuhada. Asyuhada wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal hum ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Itu para syuhada dari syahidun, fa'ilun. Ya, zamannya syuhada. Kalau syahidun bisa syahiduna, bisa syuhada. Kalau syahidun banyak syawahid. Jadi artinya bukan melihat, bukan menonton, tapi sebagai sampel, sebagai percontohan. Nah sekarang itu dulu, itu bukan buat kamu. Umat Islam sekarang jujur dong, umat Islam sekarang di seluruh dunia itu negara-negara yang terbelakang, yang bodoh, yang amburadul, yang miskin, punten ya, ngaku aja deh ya. Betul, ngaku nggak? Itu sejak Daulah Abbasiyah digempur oleh Genghis Khan, oleh Holako abad ke-11, diporak-porandakan, perpusakanya dihancurkan, dibuang-buangin ke sungai Dajlah, sampai konon berbenggu-benggu sungai itu berwarna biru, mungkin karena tinta kita mengenaskan, dan sampai sekarang belum pernah bangkit lagi. Apalagi setelah dijajah oleh Turki, Daulah Utsmaniyah selama ratusan tahun. Ya, uangnya, upetinya ke Ankara semuanya, ke Istanbul semuanya, dan tidak pernah dana itu dikembalikan ke daerah. Akhirnya masjid-masjid terlantar, tidak dibangun, madrasah-madrasah tutup, orang Arab buta huruf lagi. Lalu datang Inggris untuk mengusir Daulah Utsmaniyah, Ottoman, dengan membentuk Wahabi untuk mengusir orang-orang Turki. Akhirnya take over, dikuasai oleh Inggris dan dijajah, baru merdeka selama ini. Belum apa-apa, kita masih dalam merangkak. Itu cerita orang dulu. Kamu jangan ikut bangga dengan ayat itu. Kita sedang ada di bawah yang paling dasar sekali. Kita mesti bangkit sekarang. Jangan menyanyikan lagu-lagu lama itu. Itu untuk mereka, bukan untuk kita kok. Mereka yang berjuang, ya kan, yang membela Tuhannya dengan tulus. Mereka diberi kekuasaan, diberi kejayaan. Kita apa yang kita lakukan? Nah ini yang menjadi persoalan adalah bahwa kalau ingin menjadi contoh, ya cobalah kita mulai berbuat. Sekarang begini, hambatannya boro-boro kita bisa tekun belajar, bisa usaha, bisa membangun ekonomi, menyekolahkan anak. Bagaimana? Ini kita tiap hari berantem sesama kita. Ya, saling caci mencaci. Betul nggak? Betul nggak? Kafir, bid'ah, musyrik. Ya Allah ya Rabbi. Nah ini terakhir ya. Nah ingin saya tutup kembali lagi kepada moderasi beragama yang tadi saya lupa belum tersentuh. Salah satunya adalah melakukan reinterpretasi terhadap teks-teks agama. Jangan diterjemahkan sekarang perutmu sendiri. Ini juga menimbulkan keresahan juga. Salah satunya adalah dengan penuh yakinnya datang untuk mengobrak-abrik seremoni orang lain. Orang marhabanan diobrak-abrik, orang kunutan dipukul punggungnya, bid'ah. Subhanallah, Allahumma ajina fi man hadaya, bid'ah katanya. Gimana seperti ini? Nabi tidak pernah kunut. Saya bilang, kamu pernah ketemunya kapan? Yang sama-sama ketemunya kita sama nggak tahu kok. Saya sampai sekarang saya tidak tahu Nabi itu sholatnya seperti apa. Karena semua umat Islam sedunia sholatnya nggak sama kok. Jadi yang benar mana? Nggak tahu kok. Iya, sudahlah. Bolehnya maka kalau kita bisa sholat, jangan yakin ini yang benar, yang lain bid'ah semuanya. Cobalah rendahkan hatimu. Rabbana taqabbal minna sholatan, ya Allah mohon ditampi sholat saya. Kan begitu. Betul nggak? Jangan begitu. Nah ini salah satunya adalah cara mereka menyampaikan yang tidak pakai etika. Karena bunyinya qulil haqqa walau kana murron, katakan kebenaran sekalipun pahit. Secara letterlek pahit dimasukkan ke mulut saya ya mongkong.
Ya, makanlah sendiri tuh pahit itu. Masa pahit dikasihkan sama orang? Oke, sampaikan kebenaran, sekalipun pahit. Ya jangan digelontorkan dalam keadaan pahit dong. Anak kecil juga minum obat. Obat anak juga pahit kok. Tapi kenapa ditelan? Kenapa anak kecil mau menelan obat padahal pahit? Sebabnya dibungkus pakai gula yang manis. Nah, ketika kita menyampaikan kebenaran pun ya pakai etika dong. Dibungkus dengan gula dan caranya baik-baik. Sekalipun kita menegur juga baik-baik. Ini saya katakan, ada imam masjid baca Fatihahnya salah. Saya sebagai ketua forum komunikasi imam masjid yang membina imam masjid se-Indramayu. Ada imam masjid yang baca Fatihahnya salah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim malik arrahmanirrahim maliki. Wah, seharusnya kan arrahmanirrahimi maliki, bukan arrahmanirrahim. Nggak ada idgham situ mah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, bukan arrahmanirrahim. Oke. Saya ingin menegur imam yang salah baca dengan memperhitungkan nanti tersinggung nggak ya, mikir dulu dong. Makanya kalau mau menyampaikan sesuatu, teguran, sapaan, tolong pikir dulu tersinggung nggak ya, gitu dong. Lihat mukanya sorotnya itu orang sombongan ya, mikir aja dulu. Kalau kira-kiranya orangnya ketus ngapain. Nah, saya kemas dengan baik, saya sanjung dulu supaya jangan tersinggung. Pak Imam suaranya bagus, merdu banget suaranya, empuk ya. Seneng gak dipuji? Seneng. Makhorijul hurufnya pas semuanya, seneng gak? Seneng. Lagunya juga enak, seneng gak? Hanya saja jangan ar-Rahmanir-Rahim Maliki, tapi ar-Rahmanir-Rahimi Maliki. Apa bilangnya? Siram mondoknya pirang tahun. Ya Allah, bayangkan dengan cara baik lagi tersinggung. Apalagi menegur orang dengan kasar, marah-marah, mengkapir-kapirkan, sambil gendangnya dibacokin karena gara-gara rebanaan, baca sholawatan pakai rebana, dibilangnya bid'ah. Ya mungkin di masjid barangkali ya. Ya itu pun bukan berarti benar mutlak. Itu kan benar menurut pikiranmu, betul nggak? Caranya yang kasar, tolong dong dengan cara yang baik, silakan. Aku juga siap ditegur kok, tapi caranya yang baik dong. Bukan apa ini salahnya, kafir ini, murtad ini. Masa begitu caranya? Apakah begitu Nabi menegur orang? Saya yakin tidak kok. Saya yakin tidak. Itulah makanya yuk kita menginterpretasikan teks-teks agama dengan bijaksana. Itu satu. Kemudian lagi, ini kewajiban umat Islam amar ma'ruf nahi mungkar. Maksudnya apa? Kalau amar ma'ruf, kita ini sebetulnya kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar bukan kewajiban personal, tapi kewajiban komunal, kewajiban institusi. Paham nggak? Bukan personal. Kamu tidak harus ngasih makan anak yatim seluruh dunia kok. Betul nggak? Pak Tato nggak harus mikirin mahasiswa yang tidak mampu bayar kuliah, Anda bayarin semuanya. Bukan itu. Ya, dalam satu sistem. Ya, artinya institusi yang melakukannya. Nah, adapun kita pribadi, itu semata amar ma'ruf itu kita berpartisipasi. Negara menyantuni, ya negara bikin madrasah di sekolah. Nah kita ikut partisipasi, ngumpulin 20 anak yatim piatu, bagi-bagi beras, begitu kan? Berpartisipasi, awas. Tetapi nahi mungkar itu kita tidak boleh
melakukan tindakan melawan kejahatan secara personal. Tetapi yang menegakkan nahi mungkar adalah penegak hukum. Bukan kamu pribadi, ada orang lagi judul sudah obrak-abrik. Itu namanya hukum rimba namanya dong. Betul enggak? Pelacuran, digebukin pelacurnya, dibakar rumahnya sih. Iya, itu dosa-dosa. Tapi di desa saya di Tersana ada orang maling motor. Maling motor, ketangkep dibakar. Pertanyaan saya, besar mana dosanya maling motor sama menghilangkan nyawa orang? Jadi mungkinkah nahi mungkar itu dilakukan dengan kemungkaran lagi? Nah ya iya. Jadi kita nahi mungkar nih, kalau ada maling kita tangkap, tolong disetorkan kepada polisi, diproses oleh jaksa, diketok palu oleh hakim. Kan begitu, bukan kamu pukulin dong. Itu namanya hukum rimba. Jadi itulah persoalannya, amar ma'ruf nahi mungkar itu menjadi simbol kita untuk akhirnya menimbulkan hukum rimba. Ini hadisnya sangat mutawatir sekali dan juga ada di hadis Arba'in Nawawinya, walladzi nafsi biyadihi la ta'muruna bil ma'rufi wa la tanhauna 'anil munkari aw la yushikanallahu an yab'atha iqaban thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Ini jelas sekali memang kita amar ma'ruf nahi munkar. Nah, tetapi sekarang saya mau bertanya lagi. Pertengkaran antara sekte dengan sekte itu kema'rufan atau kemungkaran? Ini yang jadi pertanyaan sebenarnya. Jadi tolong ini mahasiswa ini calon-calon sarjana, sebentar lagi sudah sarjana ya kan. Tolong sampaikan pesan-pesan kepada masyarakatmu masing-masing bahwa amar ma'ruf nahi mungkar jangan dijadikan alasan untuk melakukan praktek hukum rimba. Terima kasih.